Kisah-kisah kuno itu punya kekuatan yang luar biasa ya, bisa bertahan ribuan tahun, diceritain dari generasi ke generasi. Tapi, gimana caranya kita yang hidup di zaman modern ini bisa memahami misteri di baliknya? Nah, yuk kita coba bedah bareng-bareng. Kita mulai dengan satu pertanyaan yang bikin penasaran. Gimana kalau ternyata sebuah cerita yang usianya 7.600 tahun itu tersembunyi di dasar laut? Ini pertanyaan yang menghubungkan legenda paling terkenal dalam sejarah dengan misteri ilmiah modern masih diteliti sampai sekarang. Banjir besar. Hampir semua budaya di dunia punya cerita soal ini. Tapi, kita bakal fokus ke satu versi yang paling kita kenal, Bahtera Nuh. Sebuah kisah tentang bencana dahsyat dan penyelamatan yang dipercaya oleh umat Islam, Kristen, dan juga Yahudi. Tapi, ini bukan cuma soal cerita lama loh. Sekarang, para ilmuwan gak cuma baca teks-teks kuno, mereka juga aktif mencari bukti. Dan pencarian mereka ini membawa kita ke sebuah penemuan yang, wow, luar biasa di dasar Laut Hitam. Jadi, ada sebuah tim ilmuwan dari Black Sea Maritime Archaeology Project yang lagi memetakan dasar laut di lepas pantai Bulgaria. Ternyata di kedalaman 300 meter, mereka nemuin sesuatu yang jauh lebih dari sekedar data geologi. Mereka menemukan sesuatu yang dijuluki kuburan kapal. Bukan cuma satu atau dua ya, tapi lebih dari 60 bangkai kapal ditemukan tersebar di dasar laut. Udah kayak armada hantu dari berbagai zaman, terbaring dalam sunyi. Nah, kok bisa awet banget? Kuncinya ada di kondisi laut hitam yang unik. Di kedalaman segitu, airnya itu anoksik. Gampangnya, nggak ada oksigen sama sekali. Tanpa oksigen, organisme yang biasa ngancurin kayu nggak bisa hidup. Hasilnya, bangkai-bangkai kapal ini jadi kayak kapsul waktu, awet sempurna. Oke, coba kita lihat garis waktunya ya. Bangkai kapal tertua yang ditemukan itu dari tahun 400 sebelum Masehi. Tapi, para ilmuwan percaya banjir besar yang jadi inspirasi kisah Nabi Nuh itu terjadi jauh lebih lama lagi, sekitar 7.600 tahun yang lalu. Jadi, meskipun kapal-kapal ini bukan dari zaman Nabi Nuh, keberadaannya itu jadi bukti kalau Laut Hitam ini punya sejarah maritim yang panjang, yang kemungkinan diawali oleh sebuah peristiwa super dramatis. Penemuan kuburan kapal ini ternyata bukan cuma soal kapal kuno. Ini bisa jadi bukti pendukung buat sebuah teori ilmiah yang bisa dibilang cukup radikal tentang bagaimana Laut Hitam terbentuk dan bagaimana sebuah bencana besar bisa terjadi di sana. Namanya teori banjir Ryan Pitman. Diusulkan tahun 2000 oleh William Ryan dan Walter Pitman. Intinya, mereka bilang kalau kisah Nabi Nuh itu bukan sekedar mitos, tapi sebuah ingatan kolektif dari bencana geologis yang benar-benar pernah terjadi. Jadi, gimana ceritanya? Menurut teori mereka, begini. Di akhir zaman es, gletser-gletser kan mencair, bikin permukaan Laut Mediterania naik drastis. Tekanan air ini akhirnya ngejebol bendungan alami yang misahin Mediterania dari cekungan Laut Hitam, yang waktu itu cuma danau air tawar raksasa. Air asin pun tumpah ruah masuk dengan kekuatan yang dahsyat banget. Biar kebayang segede apa, coba pikirin air terjun Niagara. Kencang kan? Nah, sekarang bayangin kekuatan itu dikali 200 kali lipat. Itulah kekuatan air bah yang menurut Ryan dan Pitman mengubah sebuah danau jadi lautan asin. Peristiwa sebesar itu pastinya bakal teringat selamanya oleh siapapun yang melihatnya. Kisah Nuh kan tentang bertahan hidup dari bencana yang mungkin buktinya ada di dasar laut. Tapi nggak semua kisah besar ninggalin jejak fisik kan? Ada kisah lain tentang seorang nabi yang menghadapi bencana yang berbeda. Sebuah kisah yang kekuatannya bukan datang dari bukti, tapi murni dari keyakinan. Kita sering bayangin Nabi itu punya banyak pengikut, tapi ternyata ada loh kisah tentang seorang utusan Tuhan yang berjuang seorang diri tanpa ada satupun orang yang percaya sama misinya. Hadis ini, jujur, bikin merinding ya. Bayangin, di antara para nabi yang datang dengan rombongan pengikut, ada satu sosok yang berdiri benar-benar sendirian. Gak ada satupun pengikut. Siapa dia? Namanya adalah Samun Ghazi A.S. Kisahnya yang diceritakan turun-temurun bukanlah tentang membangun sebuah komunitas, tapi tentang keteguhan satu orang melawan seluruh dunia. Jadi, Samun ini dikenal sebagai sosok yang kekuatannya luar biasa. Dia pakai kekuatannya itu untuk melawan seorang raja kafir. Sang raja sampai putus asa dan nawarin hadiah besar buat siapa aja yang bisa nangkap Samun. Dan pengkhianatan datang dari orang terdekatnya, istrinya sendiri. Singkat cerita, pas beliau tidur, istrinya sendiri yang mengikatnya dan menyerahkannya pada prajurit raja. Dia diseret, dihakimi, di titik terendahnya, kehilangan segalanya, dia cuma bisa menengadah dan berdoa, memohon satu pertolongan terakhir dari Tuhan. Dan doanya dijawab.
Tuhan memberinya kekuatan terakhir untuk meruntuhkan istana itu, menewaskan sang raja, istrinya yang berkhianat, dan semua pengikut mereka. Di momen terakhirnya, Sam'un mendapatkan keadilan. Meskipun seumur hidupnya, dia tidak pernah punya satupun pengikut. Oke, jadi kita punya dua kisah yang luar biasa kan? Satu tentang banjir air, satu lagi tentang banjir kesendirian. Apa yang bisa kita pelajari kalau kita sandingkan keduanya? Di satu sisi, ada kisah Nabi Nuh yang sekarang jadi bahan penelitian arkeologi dan teori ilmiah. Kekuatannya diuji lewat bukti fisik. Nah, di sisi lain, ada kisah Sam'un. Ini adalah bagian dari Israiliyat, yaitu kisah-kisah yang diwariskan secara lisan dari tradisi Bani Israel. Kekuatannya bukan pada bukti, tapi pada pesan tentang keteguhan iman bahkan dalam kesendirian total. Ini dia intinya. Nabi Nuh selamat dari banjir bersama komunitasnya di atas sebuah bahtera. Sementara Nabi Sam'un, dia bertahan dalam banjir isolasi dan pengkhianatan seorang diri. Keduanya adalah kisah tentang bagaimana iman diuji oleh bencana yang luar biasa. Jadi, kita tutup dengan pertanyaan ini untuk kita renungkan bersama. Apa sih yang sebenarnya memberi kekuatan pada sebuah cerita? Apakah bukti fisik yang kita temukan di dasar laut? Ataukah keyakinan yang diilhaminya yang bisa bertahan ribuan tahun tanpa perlu bukti sama sekali? Sebuah pertanyaan yang menarik kan?